karena ada dua jenis gelombang tadi, jenis gelombang panjang dan gelombang pendek. Nah, yang akan kita pelajari pagi ini adalah gelombang pendeknya, yaitu gelombang akibat angin, ya. Kalau tadi tsunami itu bisa sekitar 6 jam periodenya, kalau pasang surut itu bisa 12 jam atau bahkan 24 jam periodenya. Nah, untuk gelombang angin, ya, gelombang pendek ini dia periodenya beberapa detik, ya. Jadi kalau kalian lihat ada gelombang di pinggir pantai, itu gelombangnya naik turun, ya, itu kan hanya dalam beberapa detik. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang pendek. Nah, mengapa kita perlu melakukan perhitungan terhadap gelombang pendek? Karena gelombang laut akibat angin ini, ya, gelombang laut ini, gelombangnya itu diakibatkan oleh angin. Ini yang akan kita gunakan untuk perencanaan bangunan pantai. Jadi kalau kita lihat bahwa kemarin kita lihat, ya, bagaimana lantai dermaga itu elevasinya perlu kita tentukan, ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan elevasinya? Salah satunya dengan mempertimbangkan gelombang akibat angin ini. Caranya adalah dengan menggunakan gelombang laut akibat angin tadi, kita ramalkan. Jadi sebetulnya ini mirip dengan ketika mata kuliah hidrologi, ya, kalian menggunakan data curah hujan untuk menentukan debit, ya kan, debit di sungai itu berapa, debit alirannya. Nah, begitu juga di sini, kalau kita mencari data gelombang tinggi, gelombang di laut, itu memang sulit, ya, dalam artian lebih susah untuk mendapatkan data tersebut. Jarang ada yang melakukan pengukuran gelombang laut. Nah, sehingga daripada sulit dan tidak punya data sama sekali, kita menggunakan data angin jangka panjang, lalu kita menggunakan metode dari Shore Protection Manual. Ini salah satu linknya saya tuliskan di bawah ini. Kalian bisa cek bukunya, itu metodenya dari sana. Metodenya sudah cukup lama, dari Shore Protection Manual 1984. Nah, dari sana lah kita mendapatkan nilai tinggi gelombang yang diprediksi, baru digunakan untuk melakukan perencanaan bangunan pantai. Nah, selanjutnya untuk melakukan casting tadi, apa saja data yang dibutuhkan? Yang pertama adalah panjang patch efektif, dan yang kedua adalah kecepatan angin yang telah dikonversi menjadi wind stress factor. Nah, patch ini apa? Patch itu adalah daerah pembentukan gelombang yang diasumsikan memiliki kecepatan dan arah angin yang relatif konstan. Kalau kalian melihat buku Pak Nur Yuwono, Teknik Pantai, itu ada di lampiran 15 halaman 74. Kalau contoh di sini saya tampilkan di slide ini. Ini adalah contoh gambar patch, ya. Patch itu jadi kalau kita gambarkan di sana itu ada tempat pembentukan gelombang akibat angin. Nah, di daerah sinilah ada patch tersebut yang dibatasi oleh pulau-pulau di sekitarnya. Karena kalau ada gelombang di sini lalu mengenai pulau, kan pasti tidak akan ada gelombang lagi di sebelah sini, sehingga panjang patch-nya hanya cukup sampai ke daerah pulau-pulau tersebut. Nah, itu panjang patch, ya, itu yang disebut dengan patch. Nah, dari sana dengan menggunakan satu data lagi, yaitu data kecepatan angin, maka kita bisa menghitung ini, melakukan ramalan tadi, ya. Nah, panjang patch efektif ini rumusnya seperti ini. Panjang patch dikali dengan cos alpha, sudut pengukuran, dan dibagi dengan sigma cos alpha. Jadi ini semuanya dijumlahkan berdasarkan jumlah pengukuran patch. Ini contoh perhitungannya seperti ini di bukunya Pak Nur Yuwono, dan yang saya cantumkan di sini bukunya Pak Bambang Sriatmojo. Ini juga digambarkan cara-caranya seperti apa.
menghitung untuk meramalkan fetch efektif ini diperlukan peta topografi ya, peta topografi dengan skala yang besar. Kenapa? Karena kalau skalanya tidak terlalu besar, nanti pulau-pulau atau daratan yang ada di sekitar daerah pembentukan gelombang tersebut nanti tidak bisa terlihat. Ya. Jadi kita harus menggunakan peta topografi dengan skala yang cukup besar. Jadi contohnya seperti tadi, kalau misalnya lokasi fetch itu nanti ada di utara Jakarta seperti ini, maka kita harus membuatnya sekian ya, jadi kotak kotak daerah pembentukan gelombangnya itu sampai di sini. Kita bayangkan kalau misalnya kita membuat patch itu gambar, kita menggunakan peta yang kecil sehingga hanya sampai di sini misalnya ya, jadi sampai di laut saja. Nah, sehingga nanti ketika kita menggambar patch, panjang patch hanya sampai di laut ya. Sedangkan sebetulnya pada kenyataannya gelombang itu dia tidak merambat sampai di sini saja, tapi terus sampai di pulau-pulau di sekitarnya. Nah, sehingga kita menggunakan peta topografi yang skalanya itu cukup besar. Nah, panjang fetch tadi diambil dari laut dalam, posisi laut dalam dari lokasi perairan tadi, lalu diukur dari titik pengamatan dengan interval 6 derajat. Jadi dari garis yang tadi, ya, dari garis utama tadi, jadi ini akan dibagi ke dalam 8 arah mata angin. Nah, ini kalau kita arah mata angin tuh tidak hanya utara, ada timur laut, barat, timur, tenggara, barat daya, ya, dan selatan. Itu ada 8 arah mata angin. Nah, ini contohnya yang diberikan adalah ketika kita mau menghitung fetch efektif di arah utara, gitu ya. Yang pertama kita ambil dulu garis tepat ke utara. Nah, setelah itu kita mengambil 6 derajat ke kanan dan 6 derajat ke kiri. Nah, terus kita ambil, ditambahkan dan dikurangi sampai dengan batas 45 derajat ya. Sehingga ini intervalnya adalah 6 derajat. Prosedurnya seperti ini. Kita ambil garis fetch, lalu mengambil 6 derajat ke kanan dan 6 derajat ke kiri. Setelah itu kita ukur panjangnya, dan panjang fetch tadi dikalikan dengan skala peta ya. Misalnya tadi kita tahu jaraknya itu adalah berapa, misalnya 5 cm ya, misalnya di sini 5 cm. Nah, setelah itu agar kita tahu jarak aslinya, kan 5 cm itu kan kita kalikan dengan skala peta ya, sehingga kita dapatkan nanti panjang yang sebetulnya dari patch tersebut. Nah, setelah itu kita kalikan dengan setelah itu kita kalikan dengan cos alfanya ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai panjang patch-nya tadi, lalu kita juga bisa menghitung nilai alfa ya, sudut dari utara tadi, dari arah utama ke arah yang garis yang kita tarik. Lalu kita cari kosinusnya, kosinus alfanya berapa, lalu X dikali dengan kosinus alfa, baru kita jumlahkan ya. Jadi kalau cos alfa itu dijumlahkan untuk semua arah, karena 45 derajat ke kiri dan 45 derajat ke kanan. Karena kalau lebih dari 45 itu sudah ini sudah wilayah arah yang lain kan ya. Jadi hanya 45 tersebut. Setelah itu cos alfanya untuk seluruh arah tadi kita jumlahkan. Lalu X cos alfa, X yang ini tadi dikalikan dengan cos alfa, disimpan di kolom ini, lalu kita jumlahkan juga sehingga kita dapat sigma X cos alfa. Baru nanti patch efektif adalah sigma X cos alfa dibagi dengan sigma cos alfa. Itu adalah nilai patch efektif. Nah,
Perhitungan wind stress factor itu adalah dengan menghitung data kecepatan angin yang tadi itu yang kita dapatkan dari data, bukan yang tadi ya, yang kita dapatkan dari data BMKG misalnya, lalu kita koreksi dan konversi. Memang di sini kita tidak membahas seluruhnya, kita hanya melihat meninjau sedikit saja, dan yang kita coba hitung adalah dua yang terakhir ini, koreksi efek lokasi dan konversi. Sedangkan untuk koreksi ketinggian ini adalah bagaimana kita menghitung kecepatan angin yang diukurnya dari 10 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau misalnya data pengukuran yang kita ambil itu bukan 10 meter di atas permukaan laut, maka kita menghitung ini interest faktornya itu yang dari 10 meter di atas permukaan laut. Jadi kita koreksi dulu. Ada rumusnya sendiri. Nah, yang kita bahas di sini adalah koreksi efek lokasi. Jadi ini adalah kalau kita punya data kecepatan anginnya itu di darat, ya. Sedangkan yang kita hitung, yang akan kita gunakan sebagai perhitungan, itu kan kecepatan anginnya di laut, ya. Sehingga dari kecepatan angin di darat itu UL, ya, kecepatan angin di darat ini UL. Sedangkan yang kita ingin cari adalah UW, yaitu kecepatan angin di laut. Maka UW itu sama dengan RL dikali UL. Jadi RL ada angkanya, lalu UL ini diketahui. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai RL? Ini kita ambil dari grafik di slide selanjutnya. Sakitnya tolong ditutupin tonnya. Nah, ini adalah grafik untuk menghitung RL, ya. RL adalah dengan menggunakan grafik ini. Jadi yang kita ketahui tadi adalah UL, yaitu kecepatan angin di darat. Nah, dari angka misalnya di sini 7,5, ya, 7,5 meter per detik misalnya. Lalu kita tarik ke atas sampai ke garis ini. Setelah itu kita ambil ke kiri. Ibrahim, jangan terlalu keras ya, yang sedang merekam ini. Ibrahim. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai UW, ya. Jadi kecepatan angin di laut. Jadi dari sini ini nilainya nilai URL, nilai RL misalnya di sini kalau di garis yang ini kira-kira berapa ya? 1,25 ya, misalnya 1,25. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai RL. Baru dari sana kita bisa menghitung UW sama dengan RL dikali dengan UL, ya. Seperti itu. Itu adalah cara untuk mendapatkan nilai dari kecepatan angin di laut. Sedangkan bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan wind stress factor? Itu adalah dari nilai kecepatan angin yang tadi, yang sudah terkoreksi tadi, kita tinggal substitusikan ke rumus ini. Sehingga UA, faktor tegangan angin, ini adalah 0,71 dikali dengan kecepatan angin di laut tadi dipangkatkan 1,23. Sehingga nanti kita dapat faktor tegangan angin atau UA, wind stress factor, sama ya dengan faktor tegangan angin. Ini adalah contoh gambar peta patch untuk sebuah daerah di pelabuhan Bengkunas, ya. Kita lihat karena skala petanya itu cukup besar, jadi kita bisa melihat dari sini peta-peta pulau-pulau di sekitarnya. Walaupun untuk daerah pinggir ini memang tidak ada pulau-pulau, sehingga dia gambar patch-nya ini akan diteruskan sampai dengan pinggir peta, ya. Seperti itu, memang metodenya seperti itu sampai dengan pinggir peta
diukur panjang fetch-nya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah struktur diagram alir untuk proses peramalan data gelombang berdasarkan data angin. Jadi untuk proses yang sesungguhnya ini menggunakan bagan alir seperti ini. Ada rumus-rumusnya ya. Dengan T di sini adalah durasinya, F adalah panjang fetch-nya, UA adalah wind stress factor. Nah, kalau dia memenuhi rumus ini berarti dia adalah non fully developed, jadi tidak terbentuk dengan sempurna. Sedangkan kalau tidak memenuhi maka dia fully developed, jadi dia gelombangnya terbentuk dengan sempurna. Sedangkan nanti kalau dia termasuk yang non fully developed, nanti dia akan terbagi dua lagi. Ada yang terbatas fetch, terbatas panjang fetch, dan ada juga yang terbatas durasi. Ini semuanya digunakan untuk menghitung tinggi gelombang H dan periode gelombang T signifikan. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah dua kondisi yang akan kita tentukan apakah sebuah gelombang itu terbatas oleh panjang fetch atau terbatas durasi. Sehingga nanti kalau misalnya terbatas durasi, nanti kita akan menghitung panjang fetch yang sebetulnya berapa, baru nanti kita gunakan untuk menghitung tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan. Jadi tujuan akhirnya memang ke sana. Dari angka yang kita ketahui di awalnya ada panjang fetch, F, ada durasi, T, durasi yang diketahui, lalu UA adalah wind stress factor. Nanti kita akan dapatkan tinggi gelombang signifikan H dan T, periode gelombang signifikan. Kalau yang lengkapnya itu ada grafiknya itu di bukunya Pak Nuriwono ya, bisa dicek. Ini adalah contoh kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai melakukan perhitungan gelombang rencana, maka nanti kita akan bisa mendapatkan wave rose. Wave rose atau mawar gelombang ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Sehingga dari 8 arah mata angin kita akan bisa melihat di arah mana ada tinggi gelombang yang dominan ya. Lalu untuk daerah tersebut berapa angkanya, berapa tinggi gelombangnya ya. Nah, berapa tinggi gelombang pada daerah tersebut. Ini adalah hasil dari proses hindcasting atau peramalan gelombang akibat angin. Sebelumnya kita menggunakan wind rose, jadi ada wind rose, ada wave rose ya. Kalau wind itu kan angin, sedangkan wave itu adalah gelombang. Ini contoh tabel tinggi gelombang maksimum untuk 8 arah ya, sebagai hasil dari prediksi kejadian angin maksimum dari hasil hindcasting tadi atau peramalan gelombang. Dan juga nanti dari sana kita bisa mendapatkan tinggi gelombang di tiap-tiap periode ulang seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat contoh soal ya, contoh soal jika dilakukan peramalan tinggi dan periode gelombang di suatu tempat. Kecepatan angin yang diukur itu di darat dekat laut ini adalah 10 meter per detik, sedangkan durasi anginnya itu 3 jam, panjang fetch efektifnya 100 km. Ini tolong kalian perhatikan karena akan ada di UTS ya. Berapakah tinggi dan periode gelombang? Di sini kita menghitung kecepatan angin dengan grafik yang tadi ada di slide berapa tadi ya? Slide 7. Jadi jika diketahui ini UL kecepatan angin di darat itu adalah 10 meter per detik. Nah, dari sana lalu kita mengecek berapakah nilai RL.
untuk menghitung kecepatan angin yang ada di lautnya. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, kita menentukan RL itu bagaimana? Kita menentukannya dengan menggunakan grafik ini. Jadi tadi yang diketahui adalah 10 meter per detik ya. UL adalah 10 meter per detik. Lalu dari sini kita tarik garis ke atas. Kita tarik garis ke atas. Contohnya begini. Jadi dari 10 ini tarik garis ke atas sini. Nah, dari sini lalu kita ambil garis dari tengah dari grafik ini ke sebelah kiri. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai RL. Ya. Ini berapa ya kira-kira nilai RL-nya? Mungkin berapa 1,2. Tadi setelah kita mendapatkan nilai RL, nah dari sana lalu kita menghitung nilai kecepatan angin di atas laut. Nah, ini dengan menggunakan rumus RL, karena RL sama dengan UW dibagi UL, sehingga UW atau kecepatan angin di laut sama dengan RL dikali UL. Kalau tadi sekitar 1,13, maka dikali 10 sehingga menghasilkan 11,3 meter per detik ya. Nah, dari nilai UW ini kita mensubstitusikannya ke dalam ini rumus selanjutnya, yaitu UA sama dengan 0,71 dikali UW pangkat 1,23 ya. Nah, 0,71 dikali UW pangkat 1,23 sehingga mendapatkan nilainya adalah 14,01 meter per detik. Ya, mudah-mudahan kalau tidak terlalu jelas sekarang nanti bisa didengar di rekaman ya. Nah, dari sini maka kita mulai menggunakan grafik ini. Silakan diperhatikan karena ini cukup penting. Tadi yang kita miliki adalah data panjang fetch dan juga data kecepatan angin ya. Panjang fetch-nya tadi adalah sekitar 100 km. Nah, sehingga kita ambil garis ya, dari Nah, dari sini karena kita tahu bahwa panjang fetch-nya ini adalah 100, sehingga kita ambil ya 100 ini, dari 100 ini kita tarik garis ke atas. Kita tarik terus ke atas. Seperti ini. Nah, setelah itu data apa yang kita punya yang lain? Yaitu data kecepatan angin ya, yang sudah dikonversi tadi. Yang angkanya berapa? Tadi angkanya adalah 14. 14, nanti kalian bisa lihat lagi bahwa angkanya adalah 14,01 meter per detik. Nah, sehingga dari sana kita ambil garis dari angka 14 yang sebelah kiri ini adalah data kecepatan angin dalam meter per detik ya. Nanti kalau kalian lihat di bukunya Pak Nuriwono itu satuannya berbeda. Nah, ini kita ambil garis ke sebelah kanan seperti ini. Sehingga kita dapatkan pertemuan
antara dua garis tersebut. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapakah tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan. Ya. Kalau kita lihat lebih jelas lagi, maka di sini ada bermacam-macam garis. Ya, kalian lihatlah dengan mata yang agak lebih terbuka. Ya, bahwa di sini ada beberapa macam garis. Ada yang tinggi gelombang signifikan, ini adalah yang garisnya menerus dan satuannya meter, 2 meter ya. Di sini contohnya 2 meter M. Nah, ini garisnya yang mana? Ini kira-kira ini. Ini ada 1,5 meter, ada 1,75 meter, 2 meter. Nah, sehingga yang ada di pertemuan ini adalah berapa? Berapa angkanya kira-kira? Nah, ya. Sekitar 2,25 ya, karena dia ada di antara 2 dan 2,5. Nah, di sini artinya kita bisa menentukan bahwa tinggi gelombangnya adalah sekitar 2,25. Nah, sedangkan berapakah periodenya? Periode gelombangnya itu yang satuannya adalah D. Di sini detik ya, maksudnya D itu. Contohnya di sini 7 detik. Nah, kalau di gambar ini kita lihat garisnya yang mana? Oh, ini ada 5 detik, ada 5,5 detik, 6 detik, sehingga di titik pertemuan ini kita berapa ini? Berapa detik? 7 ya. 7 detik ya di sini ya. Ini 7 detik. Nah, itu kita dapatkan satu titik ya. Oke, kita selesai satu titik, sehingga di sini kita dapatkan tadi tinggi gelombangnya adalah 2,25 sekitar itu, 2,25 meter ya, sedangkan untuk ini periodenya adalah 7 detik. Nah, setelah kita mendapatkan satu angka tadi, kita melihat satu kemungkinan yang lain ya. Karena kita itu pada dasarnya seperti yang tadi kita bahas, kita itu memiliki 3 buah nilai ya. Ada kecepatan angin, ada panjang fetch. Nah, ada satu lagi yang belum kita gunakan, yaitu periode ya. Di sini kita tahu bahwa ada durasi, bukan periode, maksud saya salah. Durasi. Durasi angin di sini adalah 3 jam. Nah, kita gunakan data tersebut bersama dengan panjang fetch ya. Kecepatan angin dengan durasi angin. Kita gunakan lagi grafik yang tadi. Karena yang bagian horizontal ini adalah kecepatan angin ini tetap sama, yaitu 14 meter per detik, maka kita tetap gunakan yang ini. Nah, sedangkan garis yang satu lagi yang kita perlu tambahkan adalah durasi. Nah, durasi minimum ya, durasi minimum di sini adalah garis putus-putus yang satuannya adalah jam. Nah, sehingga kita coba cari yang garis putus-putus yang durasinya berapa tadi? 3 jam ya kan? 3 jam itu yang mana? Kalau ini ada 1 jam, 1,5 jam, 2 jam ya. Sedangkan sebelahnya ini ada tulisannya, tapi yang sebelah sini ini kalau misalnya 1,5 jam, 2 jam, di sini 4 jam, berarti ini harusnya 3 jam ini ya. Jadi yang garis 3 jam ini kita tarik garis putus-putus ini, karena ini adalah garis durasi. Nah, setelah itu kita dapat perpotongan lagi. Nah, di sini seperti cara yang tadi, kita lihat berapakah tinggi gelombang signifikan dan berapakah periode signifikannya. Kalau tinggi gelombang ini yang satuannya meter ya. Di sini berapa ya kira-kira ya?
ini ada 1 meter dan di atasnya ada 1,25 ya kemungkinan ini. Nah jadi sekitar 1,1 sekitar itu. Nah sedangkan untuk periodenya ini adalah yang satuan detik, 4 detik, ada 4,5 detik. Oh ternyata ini ada di antara 4 detik dan 4,5 detik. Sehingga di sini artinya oh ini sekitar 4,25 detik. Ya. Nah, jadi dari dua angka tadi kita dapatkan bahwa untuk periodenya sekitar 4,3 detik, sedangkan tinggi gelombangnya adalah sekitar 1,1 detik. Nah selanjutnya dari dua angka ini ya, dari dua angka 2,28 dan 7 dan 1,1 dengan 4,3, kita menentukan mana yang akan kita gunakan adalah dengan memilih yang angkanya lebih kecil. 2,28 dengan 7 dan 1,1 dengan 4,3, mana yang lebih kecil? Yang pertama atau yang kedua? Ternyata yang kita gunakan adalah yang kedua ya. Jadi dari kedua nilai H dan T tadi kita ambil nilai yang lebih kecil, sehingga tinggi dan periode gelombangnya adalah 1,1 detik dan 1,1 meter dan 4,3 detik ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari grafik ini sudah langsung kelihatan yang lebih kiri ini adalah yang digunakan kan. Artinya kalau misalnya kita langsung mengambil garis, setelah itu kita cari untuk parameter yang satunya, ternyata sebelah kirinya dapat pertemuannya, berarti yang ini gitu kan ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini pasti lebih besar, atau yang sebelah atas itu pasti lebih besar dari yang satunya lagi. Itu adalah cara perhitungan tinggi gelombang dan tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan dengan menggunakan grafik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?